Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya penonton setia Miko Miko? Jadi kali ini gue nggak upload video series animasi Miko Miko dulu. Soalnya sekarang gue mau bikin video spesial Q&A yang udah ketunda 2 bulan. Sejak gue posting pertanyaan buat Q&A akhir Desember kalau nggak salah. Harusnya video ini uploadnya bulan Desember kemarin, tapi karena ada masalah jadi baru sekarang gue buat. Gue udah pilih beberapa pertanyaan yang bakal gue jawab dan pertanyaan itu semoga sih bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari @fake_me, hashtag Q&A Miko Miko. Satu, asal nama dari channel Miko Miko sendiri itu dapat dari mana? Yang kedua, kedepannya apa ada karakter cewek yang punya kekuatan dan gabung sama geng Bang Miko? Semoga dibaca. Oke, gua menamai channel ini Miko Miko itu karena karakter utamanya kan Miko. Jadi gua ngambil dari nama karakter utamanya aja, Miko. Cuma kalau Miko doang kan itu terlalu pendek. Jadi gua double aja namanya jadi Miko Miko. Kenapa nama karakter utamanya Miko? Itu gua nggak tahu ya. Jadi dulu tuh spontan aja. Di pikiran gua Miko, ya udah Miko aja. Tapi sebenarnya nama asli gua bukan Miko. Pertanyaan selanjutnya, ke depannya apa ada karakter cewek yang punya kekuatan dan gabung sama geng Bang Miko? Kayaknya untuk saat ini gue belum kepikiran sama sekali untuk karakter cewek yang gabung sama geng Miko. Soalnya pengisi suara cewek itu agak susah bro. Tadinya gue kepikiran Vio, cuma Vio itu nggak kayaknya kurang cocok deh. Jadi gue belum nemu yang pas. Tapi nggak tahu ya. Nanti siapa tahu nemu yang pas, gue masukin. Ya kita lihat aja nanti. Oke, next. Ini ada pertanyaan dari @alfiani J5E. Halo Bang, aku mau tanya, ada berapa orang yang ngisi suara di animasi Miko Miko? Nama asli lo siapa Bang? Oke, gue jawab, pengisi suara di Miko Miko itu ada 2 orang, gue sama istri gue. Jadi kalau untuk semua karakter laki-laki di animasi Miko Miko itu suaranya diisi gue sendiri. Jadi maaf ya kalau suaranya mirip-mirip karena ya suara laki-lakinya gue sendiri yang isi. Dan kalau suara cewek itu ya istri gue. Kayak suara Bella, Siva, Risti, dan lain-lain. Dulu tuh ada si Laras, Caca. Itu istri gue yang isi suaranya. Oke, selanjutnya nama asli lo siapa bang? Nama asli gue Rival Rinaldi. Jadi bukan Miko ya. Banyak yang ngira nama asli gue itu Miko, padahal bukan. Jadi nama gue Rival Rinaldi. Next, ada pertanyaan dari @someone_4453. Hashtag Q&A. Satu, Bang Miko 1 juta subscriber mau facecam nggak Bang? Dua, Bang Miko udah berkeluarga atau udah nikah? Amin amin ya. Amin semoga bisa tembus 1 juta subscriber. Gua pasti seneng banget itu. Gue janji bakal face reveal kalau tembus 1 juta. Kalau untuk sekarang gue masih belum berani. Gue takut lo semua kabur nggak mau nonton Miko lagi setelah lihat muka gue. Terus pertanyaan keduanya, Bang Miko udah berkeluarga atau udah nikah? Gua udah nikah, punya istri 1 dan anak 2. Itu istri gua yang ngisi suara Bella sama Siva dan yang lain-lainnya itu istri gua. Jadi gua udah nikah ya. Oke, next. Ada pertanyaan dari Rifan_YT. Hashtag Q&A. Satu, apa yang membuat Miko Miko terkenal? Yang kedua, berapa tahun odornya? Yang membuat Miko Miko terkenal? Apa ya? Yang buat Miko Miko terkenal, gue nggak tahu sih. Itu kayaknya gue harus tanya balik ke kalian sih. Kenapa kalian suka nonton Miko Miko? So, kenapa? Kenapa coba? Coba tulis di kolom komentar kenapa kalian suka nonton Miko Miko. Terus pertanyaan keduanya, berapa tahun odornya? Waduh, ini kenapa tiba-tiba ada yang nanya umur dah? Perasaan gue nggak milih pertanyaan ini. Brengsek. Ya udah, terpaksa gue jawab. Jadi umur gue sekarang udah 31. Udah kepala 3 bro. Yang buat animasi Miko Miko ternyata udah bapak-bapak. Malah bulan depan, bulan Maret nih. Gue udah 32. Udah tua bro. Oke udah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @vetazero. Hashtag Q&A. Yang buat animasi Miko Miko ada berapa? Bang, coba sebutin. Oke. Untuk saat ini, gue punya editor 3. Gua kenalin satu-satu ya. Pertama ada Silang Animasi. Dia nggak mau disebutin nama aslinya. Pokoknya dia juga yang punya channel Silang Animasi. Tugasnya menggambar semua karakter. Kayak outfitnya, badannya, kepalanya, backgroundnya. Itu dia yang gambar.
dia yang buat. Pokoknya semua aset-aset gambar yang dibutuhin itu Silang yang buat. Termasuk juga adegan fighting. Itu adegan yang paling susah, itu Silang yang buat. Sebenarnya dia itu setengah manusia, setengah robot. Terus editor gue yang kedua itu ada Potat yang gak mau disebutin juga nama aslinya. Pokoknya dia juga punya channel animasi namanya Potatun. Tugas dia itu menganimasikan atau yang menggerakkan karakternya biar kelihatan hidup. Kayak gerakan kepala, tangan, terus karakter yang berjalan, itu tugas Potat. Sama efek-efek juga dia yang bikin. Gila, keren ya. Terus editor gue yang terakhir, ini spesial bro. Dia nemenin gue dari awal sampai akhir. Namanya Eki Petik. Atau nama aslinya itu Eki Adi Saputra. Dia nemenin gue dari awal gue buat channel Miko Miko sampai sekarang itu masih bertahan. Ya semoga sih seterusnya ya. Tugasnya itu dia edit-edit voice over. Tapi kadang juga dia bantu-bantu Potat gerakin karakternya. Sama mulutnya juga dia yang gerakin. Oke, nah itu editor gua ada tiga, Silang, Potat, sama Eki. Tanpa mereka bertiga, animasi Miko Miko jelek banget, serius. Oke, next. Ini ada pertanyaan dari @hooh6769. Bang Miko terinspirasi dari siapa hingga ada channel Miko Miko? Dan Bang Miko orang mana? Oke, sebenarnya banyak sih yang jadi inspirasi gua. Tapi yang bikin gua sampai kepikiran bikin channel Miko Miko, itu sebenarnya Bang Pin. Ini serius ya, gua nggak bohong. Jadi dulu tuh Bang Pin bikin video yang ceritanya guru jatuh cinta sama muridnya. Itu meledak banget. Gue suka banget sama videonya. Sampai gue tertantang untuk belajar animasi dan akhirnya gue bisa dan terciptalah Miko Miko. Dan kalau Bang Pin sampai lihat video ini, gue say thank you banget sih. Udah menginspirasi gue dan gue seneng banget waktu itu Bang Pin udah mau kolaborasi sama Miko Miko. Bang Miko orang mana? Gue asli dari kota Cilegon. Kalau nggak tahu Cilegon itu di mana, Cilegon itu salah satu kota di Banten. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @soju ninamase. Hashtag Q&A. 1. Bang, ngedit pakai HP, laptop, PC, atau tablet? Kedua, ngedit pakai APK apa aja? Jadi, gue dulu ngedit pakai HP aja ya. Bener-bener pakai HP aja satu gitu. Tapi sekarang gue udah bisa beli tablet, jadi gue ngedit pakai HP sama tablet. Termasuk editor-editor gue juga pakai HP sama tablet. Udah itu aja. Gue nggak pakai PC, laptop gitu. Gue nggak pakai itu. Gue bener-bener pakai HP aja udah sama tablet. Terus pertanyaan keduanya, ngedit pakai APK apa aja? Aplikasi yang gue pakai itu banyak bro. Yang paling penting tuh ada Alight Motion sama Flippa Clip buat animasinya. Kalau buat gambarnya kadang gue pakai Ibis Paint, Medibank, Sketchbook. Kalau edit voice overnya gue pakai Lexis sama BandLab. Pokoknya semuanya full pakai aplikasi HP yang ada di Play Store. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @farhadvirus2113 hashtag Q&A. 1. Bang, apakah Miko nggak akan move on dari Bella? 2. Apakah Miko pemilik espir merah paling kuat dan tidak ada tandingannya? Move on dari Bella. Wah, kayaknya kalau gue ngebayangin gue jadi Miko nih. Kayaknya berat juga ya buat move on dari Bella. Soalnya kalian tahu sendirilah, Miko sama Bella itu dulu pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggal untuk selamanya. Wah, kayaknya berat juga ya buat move on. Tapi nggak tahu juga, siapa tahu nanti Miko nemu pengganti Bella, ya kan? Tapi tetap sih, Miko kayaknya buat lupain Bella, kayaknya nggak mungkin juga sih. Itu kalau gue ngebayangin gue jadi Miko. Tapi siapa tahu juga nanti gue bikin plot twist, ternyata Bella masih hidup, ya kan? Soalnya ini kan animasi. Di animasi itu kadang ada plot twist yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ya kita lihat aja nanti. Pertanyaan keduanya, apakah Miko pemilik aspir merah paling kuat dan tidak ada tandingannya? Bukan. Miko bukan pemilik aspir terkuat. Ada pemilik aspir terkuat. Ya di pikiran gue sekarang ya ada pemilik aspir terkuat tapi bukan Miko. Tapi gue nggak tahu ya kapan akan muncul. Dan apakah pemilik aspir terkuat ini orang yang baik atau orang yang jahat? Ya kita lihat aja nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @marcelo_orlando4132 hashtag Q&A. 1. Apa perasaan abang ketika berhasil berkembang dan sukses seperti sekarang? 2. Kenapa nggak buat jadwal upload video bang? Biar para penonton tahu upload hari apa aja bang.
Cuma itu aja bang, makasih. Gue jawab pertanyaan yang nomor satu dulu. Perasaan yang jelas gue seneng ya. Alhamdulillah banget usaha gue dari awal bangun ini channel sekarang mulai kelihatan hasilnya. Tapi gue belum puas sampai sini aja. Gue masih terus usaha buat channel ini terus berkembang. Terus pertanyaan keduanya, jadwal upload. Kalau jadwal upload, soalnya animasi gue nih susah diprediksi. Kadang proses pembuatannya cepat, kadang juga lama banget. Jadi nggak mungkin gue bikin jadwal upload kalau masih kayak gini gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Rido HP R6E. Bikin saluran WA bang, biar enak tahu kapan masuknya. Saluran WA gue udah bikin. Gue udah masukin linknya di deskripsi. Jadi kalau mau masuk ke saluran WA Miko Miko, langsung aja klik linknya di deskripsi. Soalnya gue jarang bikin postingan di komunitas YouTube sekarang. Gue lebih suka posting di saluran WA. Ya walaupun jarang juga sih. Pokoknya lihat aja di deskripsi, di situ ada linknya dan untuk masuk ke saluran WA Miko Miko, klik aja linknya. Oke, lanjut ada pertanyaan dari @zzri1ki03m. Spoiler judul baru untuk kedepannya bang. Judul baru udah gue spill di part ending kemarin. Judulnya tuh Dua Generasi Merah. Jadi Miko ternyata bukan satu-satunya manusia mata merah. Ternyata nih ya, pemilik mata merah itu ada dua. Ini ceritanya cukup seru sih menurut gue. Bakal ketemu kawan lama Miko juga di situ. Tapi kalian harus tonton dari awal sampai akhir. Soalnya kalau nggak gitu, kalian nggak akan ngerti alurnya. Udah ya, cukup segitu aja gue jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau dijawab semua, durasi bisa panjang banget. Jadi cukup ya. Oh ya, sebelum gue tutup, gue mau ngasih sedikit tips buat kalian yang rencana mau buat channel animasi juga atau ada yang udah buat tapi sepi. Gue ada sedikit tips yang bisa kalian pakai. Ini cara yang gue terapin juga di Miko Miko. Jadi, tips dari gue, tolong dicatat ya. Tolong banget jangan bikin video asal jadi. Semuanya harus terkonsep dengan baik. Dari mulai bikin naskah, gambar, dubbingnya, dan lain-lain itu harus dipikirkan dengan baik. Ciptakan plot twist yang bikin penonton penasaran, biar penonton tuh terbawa masuk ke animasi kalian. Kalau kalian bikinnya series animasi, walaupun durasinya dikit, tapi di setiap episode tuh harus ada momen epic, biar penonton tuh nggak bosen, dan pasti nungguin episode selanjutnya. Gitu bro, itu yang gue terapin di animasi Miko Miko, ya walaupun Miko Miko juga masih tidak terlalu besar ya. Setidaknya itu cara yang gue pakai sampai Miko Miko dapetin 600.000 subscriber. Oke, segitu aja. Thank you yang udah nonton dan dengerin gue ngoceh nggak jelas. Karena sekarang bulan Ramadan, gue mau ngucapin selamat Ramadan dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang terbaik dari tahun sebelumnya. Amin. Oke, thank you. Dadah. Wassalamualaikum.